Di Bandara Los Angeles, pramugari Jenny dan Paula siap-siap buat terbang lagi. Kapten Forrest sama co-pilotnya, Wilsey, ngobrol-ngobrol bentar. Mereka sadar, penumpang malam ini dikit gara-gara badai. Wilsey juga minum obat, soalnya lagi nggak enak badan. Penumpang mulai berdatangan. Ada George, anak muda yang selalu terbang sendiri dan nggak suka diatur-atur. Ada juga Bev sama suaminya, Dr. Kingston, yang kena Parkinson jadi susah gerak dan ngomong. Sheila, petugas medis tentara, takut banget naik pesawat. Sedangkan Louis malah santai-santai bawa kucingnya. Neil sama Susan, pasangan yang lagi hamil, super parno sama kuman, sampai bersihin kursi dulu sebelum duduk. Sementara itu, Haforst sama Nika, turis asing yang bahasa Inggrisnya belepotan, malah heboh sendiri. Henry bawa kandang hamster. Pas Ralph mau bantu masukin ke tempat penyimpanan, malah digigit hamsternya. Kandangnya juga nggak muat, jadinya pramugari terpaksa nyuruh Henry kirim ke bagasi pesawat. Ada lagi Preston, pengusaha yang meler terus, kayaknya ketularan Wilsey. Pas pesawat mau terbang, Jenny nyuruh Neil matiin HP-nya. Dia malah ngeyel. Jadinya, Henry yang maksa, bikin mereka berdua berantem. Jenny kesel, nyuruh mereka balik ke tempat duduk masing-masing. Diancam, kalau nggak nurut, nanti pas mendarat bisa ditangkap polisi. Habis itu, si Henry modusin Jenny, pamer gelar doktornya, terus komen-komen nyinyir soal etika orang zaman sekarang. Nggak lama kemudian, Henry lagi nonton berita, dengar kabar kalau CDC ngurung satu gedung apartemen di Los Angeles. Sementara itu, Ralph mulai nggak enak badan, minta air putih sambil ngeliatin lukanya di jempol. Jenny ngelihat Ralph duduknya nggak beres. Pas dicek, tahu-tahu Ralph muntah, kena Jenny semua. Mulutnya berbusa sambil ngotot mau keluar pesawat. Pramugari langsung sibuk ngurusin Ralph. Nggak ada yang sadar kalau kucingnya Louis malah enak-enakan jilat muntahan di lantai. Jenny ninggalin Ralph ke Paula, terus ke kamar mandi buat bersihin muntahan. Tiba-tiba Ralph ngibrit nyeruduk Jenny sampai jatuh. Dia gedor-gedor pintu kokpit sambil teriak-teriak minta pesawat berhenti. Wilsey langsung kunci pintu sesuai prosedur. Kapten Forrest lapor ke petugas darat. Henry mau nenangin Ralph, tapi kalah kuat. George juga nyoba nahan, tapi sama aja. Akhirnya, Preston, George, Paula, sama Sheila ikutan bantuin Henry ngehajar Ralph sampai KO. Mereka ngiket tangan Ralph pakai tali plastik. Sheila ngecek-ngecek siapa tahu ada yang luka. Jenny malah ngurung diri, ngerasa gagal gara-gara nggak bisa bantu pas darurat. Tiba-tiba Kapten Forrest ngasih pengumuman kalau pesawat kudu mendarat darurat. Semua disuruh balik ke tempat duduk masing-masing. Pesawatnya goyang-goyang parah pas turun. Pramugari ngajarin cara nundukin kepala biar aman. Si Ralph malah ngegelundung terus, kepalanya kebentur-bentur. Jenny sama Paula kudu berjuang mindahin dia ke kursi. Pas Paula lagi ribet masangin sabuk pengaman, Ralph tiba-tiba bangun, matanya merah menyala abangku, terus gigit hidung Paula. Sampai parah. Ralph ngamuk lagi. Para penumpang kompak ngedorong dia ke kamar mandi, terus nguncinya dari luar. Akhirnya pesawat mendarat juga. Sheila langsung pakai kotak P3K buat ngasih obat ke Paula biar nggak shock, terus ngiket shawl buat nutupin lukanya. Tapi darahnya Paula ngucur deras, dia butuh pertolongan dokter cepet. Kapten Forrest kesel banget, soalnya petugas darat malah nyuruh nunggu, padahal mereka udah tahu keadaan darurat. Forrest nggak mau nunggu lagi, dia milih pintu keluar lain. Untungnya, Ed, petugas bagasi, ngelihat pesawatnya, terus bukain pintu keluar pas banget sebelum pesawat lewat. Forrest sama Wilsey ngeganjel pintu kamar mandi tempat Ralph dikurung, sementara penumpang lain kabur dari pesawat. Cuma Bev sama Kingston yang ketinggalan karena butuh bantuan buat gerak. Ed ngebimbing rombongan penumpang ke ujung pintu keluar lain, tapi pintunya digembok, panggilan radio juga nggak dijawab. Nggak ada pilihan lain, mereka ngikutin Ed lewat pintu masuk khusus pegawai ke area persiapan bandara. Udah naik tangga, sampai di pintu-pintu lain. Si Ed malah kaget, semua pintunya digembok, padahal nggak pernah kayak gini. Pas Ed cek kotak listrik, dia baru ngerti kalau bandara lagi lockdown. Jadi semua gerak-gerik mereka kerekord sama CCTV yang masih nyala. Mereka langsung debat kudu gimana, tiba-tiba suara sirin meraung-raung. Mereka ngintip lewat jendela, ngelihat ambulans sama mobil polisi di luar, tapi jendela langsung ditutup dari luar. Terus, ada suara pengumuman bilang kalau mereka di karantina dan kudu nunggu bantuan datang. Para penumpang langsung nelpon keluarga ngasih tahu keadaan. Terus, pada nyalahin Jenny, nganggap dia perwakilan maskapai yang bikin keputusan ngawur. Jenny bingung mau ngebela diri gimana. Untungnya, Sheila nyaut bilang dia bawa peralatan medis di kopernya yang bisa nolongin Paula beberapa jam ke depan. Jenny ngajak Ed sama beberapa penumpang buat nyari kopernya Sheila. Listrik malah mati. Ed pakai senter ngasih penerangan. Pas balik ke pesawat, mereka kaget. Wilsey sama Forrest hilang. Jenny buka pintu kamar mandi, tambah ngeri, darah berceceran di mana-mana. Preston mau ngambil laptopnya, nggak sengaja nyenggol Kingston yang duduk sendirian. Istrinya, si Bev, nggak ada. Pas yang lain bingung, Kingston nunjuk-nunjuk pakai matanya ke sepasang borgol plastik di lantai yang udah digigitin. Sementara itu, Ed ngebongkar karpet buat nemuin lubang yang bisa nganter mereka langsung ke bagasi pesawat. Jenny ngambil peralatan medis punya Sheila, sedangkan Neil ngambil pistol dari kopernya. Tiba-tiba, Ed kaget ada hewan kecil lewat di kakinya. Dia ngusir sambil teriak-teriak bilang itu tikus. Tapi, Henry bilang itu cuma salah satu hamsternya, soalnya kandangnya udah hancur. Pas Jenny keluar dari bagasi, dia ngeliat laptopnya Preston penuh darah. Di ujung lorong, Wilsey lari-lari sambil merangkak kayak binatang. Badannya penuh darah sambil ngegeram-ngeram. Tiba-tiba, Forrest yang udah kena infeksi nongol di belakang Jenny, langsung nyerang dia. Cowok-cowok langsung
langsung keluar nolongin, tapi ditonjokin nggak mempan. Niall nembak Forrest sampai tewas, tapi darahnya Forrest malah kena muka Niall. Habis itu, mereka kabur dari pesawat, terus di lorong pintu keluar nemuin Kingston jatuh dari kursi rodanya sama Preston pingsan, leher belakangnya digigit. Nggak jauh dari situ, Jenny nemuin Bev lagi nangis-nangis minta tolong. Tahu-tahu si Bev berubah juga dan langsung nyerang Jenny. Untungnya Jenny bisa kabur, terus yang cowok-cowok buru-buru nutup pintu biar Bev nggak bisa masuk. Mereka balik ke yang lain, Sheila lagi berusaha ngobatin Paula. Susan ngebersihin darah di muka Niall. Henry sama Ed nahan pintu pakai perabotan seadanya biar Bev nggak bisa masuk. Jenny ngeliatin sekeliling, ada tetesan darah di lantai, bikin dia parno nggak karuan. Jenny udah nggak tahan, dia nyuruh semua diem, terus ambil alih kepemimpinan. Secara kaptennya udah wassalam. Sheila ngejelasin kalau ini bukan penyakit biasa, terus Jenny inget berita soal gedung yang juga dikarantina. Kingston ngeliat tikus mata merah di deketnya, tapi dia bisanya cuman ngedengung, nggak ada yang denger. Tikusnya jatuh ke kepala Kingston, terus gigit dia sebelum George berhasil mukul tikusnya. Sementara cowok-cowok nangkep tikusnya pakai ember, Sheila ngobatin luka Kingston. Terus mereka sepakat buat ngurung George sama Paula di peti, siapa tahu ntar berubah juga. Ed pakai sarung tangan buat megang tikusnya, ternyata ada label di kakinya, berarti tikusnya kabur dari lab. George bilang Henry yang bawa, terus bohong soal hamster. Henry nyoba cari alasan, tapi Jenny nyeret dia ke samping, maksa ngaku. Henry sumpah-sumpah nggak tahu apa-apa, terus bilang kalau tikus lab nggak bakal lolos pemeriksaan keamanan. Lagi pada peluk-pelukan cari ketenangan, tahu-tahu Ralph nongol nyerang Jenny. Henry nyoba nahan, tapi percuma. Yang lain dengar teriakan, langsung datang nolongin, rame-rame ngelilitin Ralph pakai selang. Tiba-tiba, radio Ed bunyi. Ada pesan dari CDC bilang mereka udah sampai. Rombongan ngumpul di pintu, yang datang malah 4 petugas, bukannya ngebiarin mereka keluar. Petugasnya pada nodongin pistol sambil ngambil tikus sama senjata Niall. Terus, mereka nyuntik Paula sama Kingston. Rombongan nanya-nanya, tapi petugas cuma bilang itu prosedur. Terus, mereka nyuruh yang lain juga disuntik. Pada ragu, akhirnya Louis maju duluan, tapi sebelum disuntik, kucingnya malah gigit leher dia dan terus kabur. Petugasnya nembak, tapi meleset semua. Kingston akhirnya berubah juga, langsung nyerang petugasnya. Petugas lain pada nembakin Kingston sampai roboh, terus buru-buru ngebawa temennya kabur. Pintunya malah kekunci. Mereka nembakin pintu sampai kebuka, terus lari keluar. Forrest ngeliat kesempatan, langsung ngekor di belakang. Pas keluar, polisi langsung nembakin membabi buta, ngebunuh semua, kecuali satu petugas yang cuman kena tembak di kaki. Mereka nyeret si petugas yang masih hidup ke dalam, terus nutup pintu. Tiba-tiba, suara auman orang-orang terinfeksi makin dekat, bikin mereka ngibrit ngumpet di dalam kontainer. Si Susan malah diem, ngeliatin Niall yang mulutnya udah berbusa. Pas kontainer udah ketutup, Sheila nyadar kalau setiap suntikan warnanya beda-beda, jadi yang disuntikin ke mereka bukan cuman prosedur doang. Henry tahu-tahu nunjukin pistol, maksa si petugas ngaku. Ternyata, dia bukan dari CDC, tapi CBDT, Organisasi Anti Terorisme Kimia Biologis di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Tim mereka udah ke apartemen di LA beberapa jam lalu, tapi nggak ada yang keluar. Di loteng, mereka nemuin lab bioteroris buatan sekte. Mereka nyoba bikin obat dari orang yang selamat, malah bikin penyakitnya makin parah. Berarti, rombongan ini bakal jadi kelinci percobaan berikutnya dong. Setelah mastiin kalau tikusnya yang nyebarin penyakit, si petugas ngambil pistolnya dari Henry, terus bunuh diri. Nika langsung histeris. Sementara Ed inget kalau terminal ini sering banjir gara-gara saluran air tua. Berarti, mereka bisa kabur lewat situ kalau nemuinnya. Tiba-tiba, Wilsey muncul dari atas kontainer, terus nyamber tangannya Ed. Henry mau nembak, tapi ternyata pelurunya abis. Ed nyuruh George pencet tombol buat naikin kontainer, biar Wilsey kejepit balok sampai mati. Habis itu, mereka keluar dari kontainer, Ed ngebimbing mereka jalan. Jenny nyadar Henry nggak ada. Nika jalan paling belakang, tiba-tiba ada yang nyeret dia. Hilang dari rombongan. Mereka langsung ngibrit naik tangga buat kabur. Diam-diam, Henry buka tas, ngambil pistol lain. Pas lagi lari, Jenny kepleset dan ngelihat Paula yang udah berubah jadi monster juga. Jenny sedih banget, temennya udah nggak terselamatin. Dia pakai kunci Inggris buat ngelawan Paula, sampai ngedorong dia jatuh dari peron sampai tewas. Terus, rombongan nemu kantor, nyari denah terminal. Denahnya nunjukin jalan tembus lewat tembok buat nemuin saluran air. Tiba-tiba, George bilang dia ngambil tas Henry, isinya dokumen mencurigakan soal eksperimen lab, sama satu kotak misterius. Pas itu juga, Susan sama Niall nongol mau nyerang. Untungnya, Henry balik lagi terus nembak mereka berdua tepat waktu. Ed ngerti kalau Henry abis digigit, George buka kotaknya. Isinya obat-obatan sama jarum suntik. Akhirnya, Henry ngaku kalau dia yang bawa tikus-tikus itu. Dia juga bilang dia bagian dari sekte yang disebut petugas tadi. Tujuan mereka ngebersihin bumi dari manusia yang makin hari makin brutal sama bikin rusak. Henry ngancem bakal ngebunuh Jenny kalau George nggak ngasih penawarnya. Ed langsung nyergap Henry, tapi malah ditembak mati. Yang lain ketakutan, akhirnya ngasih penawarnya ke Henry. Henry nyampur obat sama darah dari lukanya, terus nyuntikin ke matanya sendiri sambil ngejelasin kalau kelompoknya punya antek di banyak organisasi, makanya dia bisa lolosin tikus-tikus itu. Sekarang, Henry siap-siap cabut, mau bawa George jadi sandera. Jenny nyoba ngalangin, tapi didorong Henry sampai jatuh. Henry kabur sama George, bawa denah terminal. Jenny pusing berat
terlihat Sheila yang keluar duluan. Beberapa menit kemudian, Jenny keluar juga, tapi ketemu Preston yang udah berubah jadi monster. Kejar-kejaran deh. Preston hampir nangkep Jenny, tapi Jenny nendang dia sampai jatuh. Terus, Jenny ngegiring Preston ke mesin, terus ngehantam kepalanya pakai tutup mesin sampai tewas. Abis itu, Jenny lanjut nyari George. Dia kudu lewat jalan lain soalnya ngelihat Nika yang udah berubah jadi monster juga di deket situ. Pas masuk ruangan lain, dia ketemu Sheila yang nemuin kacamata termal punya petugas tadi. Sheila pakaikan ke Jenny, terus ngaku kalau dia juga udah digigit. Sheila nyuruh Jenny nyari George, dia bakal ngasih Jenny waktu. Jenny ngikutin jejak darah, nemuin denah terminal sama bajunya Henry di sebelah tangga yang nyambung ke saluran air. Dia ngeliat ke bawah, ada George yang bilang penawarnya nggak mempan. Henry udah berubah juga. Jenny cuekin peringatan George, terus turun ke bawah. Ada darah netes ke kacamatanya. Tiba-tiba, Henry nongol, nyerang Jenny sampai kacamatanya jatuh, terus ngebanting-bantingin Jenny. Jenny ngelawan mati-matian, George make kacamata termal, terus ngambil pistol, nembak Henry sampai jatuh. Jenny bebas, ngambil balik kacamatanya, terus pakai kunci Inggris ngehajar kepala Henry sampai tewas. Tiba-tiba, api gede muncul dari lubang, berarti tim di luar lagi ngebakar terminal. Sayangnya, jalan keluarnya kehalang. Jenny nemu terowongan bagasi, terus nendang tutupnya sampai kebuka. George takut masuk, jadi Jenny ngasih kacamatanya, terus nyuruh George duluan biar aman. Di luar udah kedengeran ledakan. Jenny sama George buru-buru jalan secepatnya. Tapi Jenny mulai loyo, dia sadar kalau udah kena infeksi juga. George noleh, ngelihat Jenny muntah, tapi dia nggak mau ninggalin Jenny gitu aja. Jenny akhirnya ngikut George demi keselamatan George. Akhirnya nemu jalan keluar, tapi dihalangin jeruji besi. George bisa lewat, pas noleh lagi, si Jenny yang udah berubah jadi monster nyoba ngeraih dia dari balik jeruji. Untungnya, Jenny kegedean buat lewat, George bisa kabur ninggalin jaketnya. George akhirnya bisa keluar dari bandara sendirian. Sementara itu, kucingnya Louis juga kabur, lari ke arah kota.